Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Wahyu Lailur Rahman, NIM 1910421022 akan mempresentasikan tentang kasus audit SNP Finance Deloitte. Sekarang kita berbicara tentang SNP Finance, yaitu Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance merupakan perusahaan multi-finance anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Columbia adalah perusahaan retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. SNP Finance inilah yang menjadi partner Columbia dalam memfasilitasi kredit dan cicilan bagi customer Columbia. Analisis kasus. SNP Finance sebagai pihak yang bekerja sama dengan Columbia sebagai penyedia kredit dan cicilan bagi pelanggan Columbia telah mengalami kemunduran dalam menghimpun dana sebagai akibat perubahan pola pembelian produk oleh konsumen Columbia. SNP Finance yang sebelumnya menghimpun dana dari bank-bank lain seperti Bank Mandiri mengalami keadaan gagal bayar karena keadaan bisnis yang sedang merosot. Dalam upaya menghimpun dana untuk melunasi hutang sebelumnya, mereka meminjam kepada pihak lain, yaitu dengan melakukan penjualan surat utang jangka menengah, disebut dengan MTN, Medium Term Notes. Tetapi dalam menghimpun dana baru tersebut, mereka melakukan pelanggaran dengan membuat laporan keuangan fiktif, termasuk data customer. Sayangnya laporan keuangan fiktif ini tidak terdeteksi oleh Deloitte sebagai auditornya. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Kasus audit SNP Finance. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit macetnya dalam menerbitkan surat utang berbentuk Medium Term Notes atau MTN yang diperingkat oleh Pevindo, lembaga pemeringkatan, berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik Deloitte. Namun, hasil audit Deloitte ternyata berbeda dengan kondisi yang dilaporkan oleh kreditur SNP Finance, sehingga timbul kasus gagal pembayar bunga MTN oleh PT SNP Finance. Pelanggaran dan sanksi. Akibat melakukan pemalsuan laporan keuangan dan data-data lain, SNP Finance melanggar pasal berlapis yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, KUHP 362 tentang penggelapan, dan KUHP 378 tentang penipuan. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan OJK membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai 6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB 2 nomor S247 NB.2 2018. Kesimpulan dari presentasi saat ini ialah kasus SNP Finance dan Deloitte ini hendaknya menjadi pelajaran bagi para perilaku bisnis dan auditor. Pelaku bisnis hendaknya tidak melakukan kecurangan ataupun memanipulasi laporan keuangan. Dan hendaknya akuntan perusahaan tetap teguh dalam memegang prinsip-prinsip dan kode etiknya. Jika dari awal perusahaan sudah mengalami kondisi keuangan yang buruk, lebih baiknya diungkapkan karena dengan melakukan manipulasi kerugian bisa bertambah dan merugikan lebih banyak pihak. Auditor dan kantor akuntan publik juga harus berhati-hati dalam memberikan opini audit. Jangan sampai opini yang diberikan menjadi penyesatan bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga dampaknya jadi mengakibatkan kerugian materi dalam jumlah besar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.